warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pulang kembali, diingatkan kembali untuk tahapan tes PT Epson. Di sini ada pertama psikotes, kemudian interview, medical check up, dan terakhir adalah join ke Epson. Yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama, tahapan tes pertama yaitu psikotes. Ini adalah tes pertama di mana saat tes ini adalah tingkat lolosnya hanya sedikit. Paling banyak gagalnya adalah di psikotes ini. Nah, kemudian psikotes ini kebagi dua, yaitu sesi 1 matematika dasar, penjumlahan pengurangan perkalian pembagian, kemudian sesi 2-nya adalah tes campuran. Saat tes tersebut, itu wajib membawa surat lamaran lengkap, termasuk dokumen asli yang harus dibawa adalah KTP, SKCK yang masih berlaku, wajib masih berlaku, dan ijazah. Nah, kemudian kalau misalkan salah satu dari berkas asli ini yang tertinggal atau tidak dibawa, ini sudah dipastikan tidak bisa mengikuti tes tersebut, pasti dipulangkan kembali. Nah, kemudian kita masuk ke bentuk soal tesnya. Soal tes yang pertama ini adalah matematika dasar, penjumlahan pengurangan perkalian. Perlu diingat, ini waktunya hanya 8 menit. 8 menit itu termasuk ngisi biodata. Jadi, yang perlu kalian ingat, dengarkan instruksi dari penguji. Ketika penguji bilang, silahkan login soal, langsung kalian login. Ketika sudah login, langsung isi biodata, kerjakan soal. Karena waktunya terbatas, hanya 8 menit. Kalau kalian santai-santai sudah login, tidak langsung mengerjakan, tidak langsung isi biodata, pasti kehabisan waktu. Bisa dilihat soalnya di sini sangat mudah, hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian. Mungkin kurang lebih seperti ini bentuknya. Namun kalian butuh kecepatan sama ketepatan ngisinya. Perlu cepat. Ngitungnya nggak boleh pakai tangan, nggak boleh pakai kalkulator, ngitungnya harus di otak. Harus otak kalian yang menghitung. Bentuk soalnya tidak ada yang sulit, ya. Nah, kemudian sesi 2-nya itu soalnya campuran. Ini waktunya kurang lebih 20 menit. Ketika sudah ada instruksi, langsung isi biodata, kemudian isi soal-soalnya. Biodata seperti ini kurang lebih. Kemudian di sini ada salah satu contoh untuk mencari kata. Ini saya kasih contoh yang berkaitan dengan pabrik yang pertama. Di sini saya ada pilihannya. Tidak semua pilihan yang di sini tercantum itu ada di kotak ini, tidak semua. Kalau kalian menjawab betul ada poinnya, kalau dulu 4 ya. Kalau salah dikurangi 1. Jadi jawabannya nggak boleh ngasal. Ini emang berkaitan semua dengan pabrik, tapi tidak semuanya ada di kotak ini gitu ya. Wajib yang ada di sini. Misalkan ada kata mesin di sini, klik kata mesin atau ketik kata mesin. Kalau tidak ada nggak usah gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, saya membuat kata yang berkaitan dengan rumah sakit. Bentuknya sama seperti tadi. Di sini kalian tinggal klik. Kalau misalkan di sana formatnya harus ketik, kalian juga ketik gitu ya. Misalkan di sini ada kata pasien, kalian tinggal klik pasien. Kalau perawat, di sini ada kolom cetaknya perawat, tapi di sini nggak ada, nggak usah. Ya, walaupun ini berkaitan dengan rumah sakit. Nah, kemudian ada kata infus. Kalau misalnya di sini ada ya tinggal klik. Kalau nggak ada nggak usah, nanti dikurangin poinnya. Itu yang berkaitan dengan rumah sakit. Nah, kemudian untuk menghafal kata, ini kurang lebih nanti diberi waktu untuk menghafal kata-kata yang ada di sini. Kelompoknya apa, anggotanya apa, diingat kata-katanya sama huruf depannya. Huruf depannya apa, kelompoknya apa. Kalau yang dihafal ini sudah ada, sudah tidak ada, baru muncul pertanyaan. Kadang bentuknya seperti ini, kadang bentuknya soal cerita, gitu ya. Perlu diingat ketua kelompoknya sama anggotanya ada apa aja. Misalnya di sini kata yang mempunyai permulaan huruf A adalah suatu. Nah, yang permulaan huruf A itu adalah ini arca, depannya huruf A kan. Berarti jawabannya adalah kesenian di sini karena ada pilihannya. Kesenian kelompoknya gitu ya. Ini sama bentuk soalnya. Nah, kemudian bentuk soal tentang komputer. Mungkin kalau yang TK aja udah hafal lah. Sebutkan termasuk hardware apa aja gitu ya. Hardware itu perangkat keras yang kelihatan bentuknya. Kemudian software ada perangkat lunak yang biasa yang diinstal apa aja. Kemudian kalau pertanyaannya bentuknya seperti ini,
Tombol yang berfungsi untuk menghidupkan komputer terletak pada CPU berarti ya. Nah, kemudian berikut yang bukan aplikasi perkantoran, yang bukan, ingat, harus teliti bacanya. Kalau Microsoft Word termasuk, Photoshop nah bukan, Excel kan termasuk, sama PowerPoint termasuk, berarti jawabannya adalah Photoshop ya, dan seterusnya. Cara ngisinya seperti itu. Nah, kemudian soal cerita matematika, contoh seperti ini. Berapa kilometerkah jarak yang ditempuh kereta api dengan waktu 7 jam dan kecepatan 40 km per jam? Ini sebetulnya mudah kalau kalian pahami. Tinggal di sini 7 jam, ingat 7 jam, dan kecepatannya 40 km per jam. Jadi per jamnya itu 40 km. Ya, tinggal dikalikan 7 kali 40 adalah 280. Termasuk soal seperti ini juga. Jika seorang anak memiliki Rp50 dan memberikannya Rp15, tinggal 50 dikurangi 15 berarti 35, seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya, mencocokkan data. Ini yang harus teliti nih. Mencocokkan data berarti nanti pilihannya di sini ada sama atau tidak sama atau seperti apa, mungkin bentuknya berbeda ya. Kalau ini saya buatnya checklist saja. Kalau yang sama tinggal di checklist. Mencocokkan data, pilihlah kata yang sama. Sakit, sakti berarti tidak sama, tidak usah. Kemudian sopir dengan supir, walaupun artinya sama, tapi di sini mencocokkan data. Ini berbeda. Sopir dengan supir walaupun artinya sama, tapi ini tidak sama ya. Baur, baur. Nah, ini sama ya. Walaupun hurufnya ini huruf besar, ini huruf kecil, tapi sama. Mobil dengan mobile ini berbeda. SKTKK, SKTKK ini sama gitu ya. 2719, 2719 ini sama. Kuis dengan kuis ini tidak sama. 03721, 21703 walaupun angka SMA ini berbeda gitu ya, tidak sama. Ini searching berarti sama gitu ya. Nah, kemudian ini untuk menghitung berat badan ideal. Sebetulnya sangat mudah kalau pertanyaannya di sini ditanyakan berat badan maksimal. Kalau berat badan maksimal tinggal ditambah aja berat badan sekarang sama yang tidak boleh melewatinya. Berat badan Siska 58, agar tetap dalam kategori ideal berat badan tidak boleh kurang atau melewati 19 kg. Apakah berat badan maksimal agar tetap ideal? Tinggal 58 ditambah 19 gitu caranya, berarti 77 ya. Kalau maksimal tinggal ditambah. Nah, kemudian contoh yang kedua ini berat badan Leni 60 kg tetap ideal dan seterusnya melewati 12 kg. Nah, pertanyaannya berapakah berat badan minimal? Berat badan minimal berarti berat badan sekarang tinggal dikurangi ini itu ya, berarti 51 itu ya caranya. Nah, kurang lebih contoh soalnya latihan seperti itu. Kuncinya kalian saat mengerjakan soal harus fokus, tenang, jangan sampai kehabisan waktu, terutama untuk soal ini yang matematika dasar ini, penjumlahan perkalian. Tingkat gagal itu banyak di sini, jadi kalian harus fokus, harus cepat ngitungnya. Ingat waktunya cuma 8 menit. Oke, itu ya. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.